Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 49, Tuan Muda Kecil yang suka membuat jus buah. Ningsi memegang dahinya dan melangkah dengan agresif. Aku tidak akan menyebutkan tentang mengirim bunga untuk mengerjaiku untuk saat ini, tetapi kamu tahu bahwa berita tentang kepulanganmu telah bocor. Media dan penggemarmu akan membanjiri bandara. Kamu ingin aku menjemputmu. Kamu ingin aku dicabik-cabik oleh mereka. Jiang Muye, aku hanya mencampakkanmu sekali. Tidak pantas membuatku kesulitan seperti itu. Apakah aku menyusahkanmu? Ini kesempatan gratis bagimu untuk menjadi terkenal, sesuatu yang diinginkan banyak bintang tetapi tidak bisa didapatkan. Aku tidak memerlukannya. Baiklah, kau tidak akan datang, kan? Kalau begitu aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa kau telah mencampakkanku. Pokoknya aku tidak peduli jika aku dipermalukan, aku ingin membiarkan semua orang menegakkan keadilan untukku. Orang yang satunya berkata tanpa malu. Kamu, paru-paru Ningsi hampir meledak karena marah. Hal terbodoh yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya adalah memprovokasi pembuat onar seperti Jiang Muye. Kau pikir aku tak sanggup menghadapi tipu daya murahanmu? Sudut mulut Ningsi sedikit terangkat saat dia terkekeh, tentu, kau ingin aku menjemputmu. Aku akan pergi. Jangan menyesal saat waktunya tiba. Sebenarnya, menyelesaikan masalah dengan Jiang Muye cukup mudah. Dia hanya tidak senang dicampakkan untuk pertama kalinya, jadi dia ingin membalas dendam dengan cara yang remeh. Dia akan berhenti begitu dia merasa cukup. Hal yang membuat kepalanya sakit adalah iblis yang telah mengirim berlian itu. Lupakan saja, lupakan saja. Dia tidak akan peduli sampai dia harus melakukannya. Ningsi, ada seseorang yang melihat. Dia mendengar suara Xiaoli, si pesuruh, yang menekan saat dia keluar dari sudut, dan dia begitu ketakutan hingga ingin meninggalkan semuanya dan lari. Siapa kali ini? Akankah ini berakhir? Semua orang di kru tiba-tiba penuh energi. Apakah akan ada sesuatu yang lebih dahsyat kali ini? Di sudut, ekspresi Cui Caijing penuh dengan penghinaan, orang-orang kasar ini baru tahu cara membuang-buang uang. Mereka sangat rendahan. Nona Si, halo. Kali ini, seorang gadis pemalu. Melihat ekspresi Ningsi yang tidak terlalu baik, dia bahkan berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah, dan tampak khawatir. Menghadapi gadis seperti itu, Ningsi tidak bisa melampiaskan amarahnya, betapapun marahnya dia, tidak apa-apa. Apakah kamu mencariku? Aku di sini untuk mengirimkan sesuatu kepadamu. Gadis itu membuka sesuatu berwarna putih yang tampak seperti termos. Kabut putih dingin mengepul keluar, memperlihatkan 3 botol yang tampak seperti berisi jus buah, merah, kuning, dan hijau. Ini. Sudut mulut Ningsi berkedut. Dia telah melihat terlalu banyak drama istana, jadi reaksi pertamanya adalah seseorang mencoba meracuninya. Ini buatan tuan mudaku sendiri. Ada jus semangka, jus jeruk, dan sup kacang hijau. Jawab gadis itu. Siapa tuan muda kecilmu? Ningsi curiga, dan mencoba mengingat apakah ada tuan muda kecil yang suka membuat jus buah di antara orang-orang yang telah tersinggung olehnya. Gadis itu memberi isyarat agar dia membaca catatan yang ada pada botol tersebut. Ningsi merobeknya untuk melihatnya, hanya untuk melihat kata dalam bahasa Inggris tertulis pada uang kertas itu, fighting, dengan bentuk hati tergambar di ujungnya. Dia hampir bisa membayangkan ekspresi malu si pengirim, dengan bibir mengerucut saat dia menggambar hati. Jadi, ini Little Treasure, tatapan mata Ningsi berubah lembut dalam sekejap, dan emosinya yang bergejolak akhirnya tenang. Awalnya, dia khawatir akan menjadi terlalu terkenal di awal karirnya dan menarik masalah serta gosip yang tidak diinginkan. Sekarang setelah dipikir-pikir, mengapa dia harus peduli dengan tatapan orang-orang yang tidak peduli padanya? Jika dia harus terus peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentangnya di industri ini, bukankah dia akan mati karena kelelahan? Dulu, dia terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan kaum sosialita kelas atas tentangnya, bahkan saat tatapan mereka memandang rendah dirinya. Dia terlalu peduli dengan sikap orang tua kandungnya terhadapnya, dan terlalu menghargai pendapat Suyan. Hal itu membuatnya merasa semakin rendah diri seiring berjalannya waktu, dan dia perlahan kehilangan identitasnya. Dia telah memahami filosofi ini sejak lama, namun dia membiarkan sebuah kejadian kecil mengguncang hatinya sedemikian rupa. Ia hanya harus menjadi dirinya sendiri, menjaga hati nuraninya tetap bersih, dan suatu hari, ia akan mampu membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Dia berjuang hanya untuk orang-orang yang peduli padanya.